Pak Muldoko ini tidak punya kartu anggota Partai Demokrat, Mas. Ya. Nggak ada. Jadi kok bisa memenuhi syarat menjadi ketua umum? Oh dia anggota Partai Demokrat. Yang tanda tangan kartu anggotanya siapa? AHY. Nggak mungkin. Ya. Jadi absurd itu. Ada absurditas di situ. Kok bisa gitu? Ada kepala staf presiden dibiarkan mencopet partai orang lain. Oh, katanya presidennya nggak tahu. Ya, mungkin dong. Katanya presidennya nggak setuju, dia diberikan sanksi dong. Kalau saya ada anak buah mencopet, masa saya diem aja? Hei, kamu nggak boleh nyopet loh. Copet itu kejahatan loh. Atau malah ya udah kamu kalau nggak ikut-ikut saya reshuffle deh. Bahwasanya tidak dilakukan berarti kan diam-diam setuju. Oke, kembali lagi ke Prof. Denny. Ini agak Iya. karena ini emang syuting jarak jauh, jadi teknis-teknisnya agak-agak ini ya, Prof ya. Jadi kayaknya masih Iya, di minta jalan maaf. nih, Prof ini. Gimana? Jadi kayaknya masih di jalan, Prof ya. Tapi sekarang udah siap ini. Iya, tadi masih di jalan. Sekarang udah di rumah jadi lebih kelihatannya ruangannya juga lebih proper lah. Minta maaf tadi masih di mobil. Siap, Bro. Oke, Prof, kita kembali ke pertanyaan terakhir tadi kali ya, Prof ya. Bahwa sekarang sorotan begitu banyak ya kepada Prof Denny setelah dalam tanda kutip menyebarkan informasi bahwa MK akan mengubah sistem proporsional terbuka jadi tertutup yang dianggap oleh sebagian pihak merupakan sebagai bentuk kebocoran, membocorkan rahasia negara gitu. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya MK ini juga ada beberapa masalah juga. Yang terbaru tentu kita tahu ada perubahan isi putusan yang dilakukan berdasarkan hasil sidang etiknya MK dilakukan oleh Hakim Guntur Hamzah. Prof Denny sendiri melihat apa sih yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi gitu antara kasus yang pertama dengan kasus yang Prof Denny alami sekarang, baik itu dari segi publik maupun pemerintah ya? Kalau yang saya alami biar dinilai lebih pasnya oleh orang lain ya. Kalau saya yang menilai agak repot ya. Karena saya sudah memberikan rilis beberapa mungkin karena menganggap bahwa, oh sudah ada putusan, padahal belum. Memang saya menulisnya juga akan ada putusan. Terus, oh ini bocoran, padahal saya mengatakan mendapat informasi bukan mendapat bocoran. Oh ini A1, saya sengaja memilih istilah dari yang kredibel menghindari A1 itu sifatnya rahasia dan seterusnya lah. Tapi kan begitu sampai ke publik kita nggak bisa kontrol lagi itu pilihan diksi. Oh, Denny Indrayana membocorkan, nah udah lain kan anunya. Denny Indrayana mengatakan sudah mendapatkan putusan, padahal saya tidak mengatakan begitu kan, beda lagi. Jadi ya kita tidak bisa menahan bagaimana orang berpandangan, begitu kita lempar tweet itu ke publik, pemahaman dan bagaimana itu bergulir menjadi hak publik kemudian yang tidak bisa kita hindari. Ya sudah, kita hadapi dan kita jelaskan saja kalau yang soal tweet yang saya lepas. Sedangkan yang terkait dengan putusan, ya memang harusnya itu menjadi satu hal yang lebih diberikan sanksi tegas gitu. Karena satu, hakim ini kan harusnya negarawan syaratnya. Jadi bahkan presiden saja tidak punya syarat itu. Hanya hakim konstitusi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar dia bersyarat negarawan. Tidak ada yang lain. Tidak bahkan presiden sekalipun. Maka pada saat ada pengubahan putusan, bagi saya itu skandal dan kemudian hanya diberi sanksi teguran ringan, itu memberi pesan ya tidak apa mengubah putusan itu gitu. Apalagi putusan yang diubah itu dari kata akan dan seterusnya yang bermakna dia tidak lagi berlaku ke belakang, tidak berlaku sebelumnya, sehingga kemudian penggantian Pak Guntur Hamzah ini kan menggantikan Pak Aswanto. Dengan mengubah frasa putusan itu, jadi dia seakan-akan tidak keliru penggantiannya itu. Itu kan berarti ada benturan kepentingan antara cara dia mengubah keputusan dengan kemudian memaknai putusan itu tidak berlaku pada penggantian Aswanto kepada dirinya. Nah ini kan
konflik of interest semacam ini sangat tidak boleh dibiarkan harusnya. Karena itu memang bagi saya ada problem-problem mendasar ya di MK sekarang. Ada yang berpikiran bagaimana di samping kita memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk punya hak, menikah dan lain-lain, tapi pada saat berhubungan dengan pejabat-pejabat publik seperti MK, apakah itu masih mungkin untuk diatur? Ada pemikiran semacam itu. Ada juga persoalan dengan hakim yang pernah memberikan kata belece, yang lagi-lagi kan kalau negarawan kok masih memberikan kata belece yang sifatnya kolutif kan problematik. Jadi memang hal semacam ini sayangnya sekarang terjadi. Jadi ketika Pak Jimli berkomunikasi dengan saya, beliau mengatakan, "Dan yang kamu lakukan sebagai kontrol publik itu bisa backfire bagi MK karena menyebabkan publik tidak trust kepada Mahkamah Konstitusi." Saya katakan, "Pak Jimli, problemnya dulu saya ada di misalnya saya tidak berbicara MK, tapi saya bandingkan dulu saya mendukung, dengan sangat kuat kepada KPK. Pada saat era-era awal, era Pak WW, Abraham, dan seterusnya. Tapi begitu sekarang KPK-nya semacam ini pimpinannya, sekarang kami demo di depan KPK itu bukan melindungi KPK, tapi justru mengkritik KPK. Demikian halnya dengan MK. Kami pada saat Pak Jimli, Pak Mahfud itu berada di barisan MK dan mengkritik putusan MK itu secara akademik. Namun ketika proses perjalanan waktu ada persoalan-persoalan yang menurut kami mendasar, ya sekarang kami mengkritiknya dengan cara yang lebih, lugas begitu. Bukan kemudian kami tidak menghormati MK, tapi MK-nya sendiri sebenarnya membuka ruang terjadinya proses-proses non yuridis yang bisa jadi koruptif di dalam pembuatan keputusannya. Nah, ini yang kita harus kontrol gitu. Kalau tidak, kan tidak boleh juga. Ya sedikit banyaknya ada peran whistleblower. Kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran ini. Ya ditiup fluid dong. Wasit mesti meniup fluid nih supaya pelanggaran itu tidak terus-terusan terulang dan terjadi. Seperti itu yang saya jelaskan ke Pak Jimli, dan juga seperti itu saya jelaskan ke Pak Mahfud, sehingga dua-duanya kemudian lebih memahami nawaitu maksud dan tujuan saya, melemparkan ini ke khalayak, ke masyarakat, supaya sorotan lampu publik itu membuat MK-nya lebih aware bahwa mereka, tidak bisa sembarangan, terutama dalam memutus, perkara sistem pemilu legislatif ini. Prof, dari berbagai masalah di MK yang tadi Prof sampaikan ya, ada berbagai macam. Kalau Prof sendiri melihat apakah lembaga MK ini yang seharusnya negarawan ini masih bisa dipercaya oleh publik nggak sih, Prof? Dari Atau ya? mungkin dari 9 hakim itu apakah semuanya susah dipercaya atau masih ada yang bisa diharapkan ya oleh publik untuk menjadikan MK sebagai MK yang seharusnya begitu, Prof? Ya kalau kita bicara per orang kan jadi agak kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi, yang namanya hakim itu di mana-mana itu pasti ada sisi-sisi yang bisa dilihat preferensinya. Nah, yang tentu yang kita bisa harapkan adalah hakim-hakim yang masih menjaga integritas dirinya, moralitasnya, dan kapasitas keilmuannya untuk tidak diintervensi oleh kepentingan politik, apalagi kepentingan suap-menyuap jual beli perkara yang dalam jalanan sejarah MK kan telah ada ya, bahkan menjerat ketua MK, bahkan menjerat hakim konstitusi, dan itu pasti bukan itu menunjukkan bahwa sistem di MK juga masih rentan terhadap perilaku menyimpang, tindak pidana korupsi. Jadi kita tentu berharap orang-orang yang masih menjaga integritas dan kapasitas keilmuannya. Siapa itu? Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya kan? Nanti malah nggak bagus. Tentu masih ada harapan. Tentu kita tahu siapa-siapa yang berusaha keras menjaga dirinya dari pergolakan dinamika yang ada di dalam lingkungan kerja MK. Saya ingin mengatakan begini, hakim-hakim itu sedikit banyak memang pasti juga berkaitan dengan, politik juga. Misalnya di Amerika Serikat, hakim agung itu, kalau dipilih oleh presiden yang berlatar belakang republik, hakimnya yang dipilih biasanya ya hakim-hakim yang konservatif, yang
yang menolak aborsi, menolak kemudian misalnya perkawinan sejenis dan seterusnya semacam itu, atau isu-isu konservatif lainnya. Sebaliknya kalau hakimnya itu dinominasikan oleh Pak Presiden dari Partai Demokrat, ya dia akan lebih progresif, akan lebih liberal begitu. Nah, sama halnya dengan kita, hakim-hakim kita itu kelihatan kok. Dulu ada hakim yang background-nya dari partai tertentu, ada dari Partai Amanat Nasional, ada dari PDI Perjuangan, ada dari Partai Bulan Bintang, ada yang mungkin pada saat mudanya ikut organisasi GMNI, ada organisasi yang lainnya. Itu semua menjadikan hakim itu bisa diraba sebenarnya preferensi politiknya. Pada saat ada putusan-putusan atau undang-undang yang punya dimensi politik. Oh ini hakim ini arah dari partai ini nih, dia dia kecenderungannya akan ikut apa background partai sebelumnya. Nah, hal-hal semacam ini tentu tidak bisa dilarang, tapi makanya kemudian pada saat proses seleksi alangkah bijaknya kalau kita sebisa mungkin mencari hakim yang pada saat duduk dia bisa menempatkan diri sebagai hakim yang betul-betul negarawan, tidak lagi bicara kepentingan-kepentingan kelompok partisan, tapi bentuk-bentuk kepentingan negara di atas segalanya, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan republik. Nah, ini yang memang tidak mudah. Siap-siap. Prof, tapi dengan sekarang kita melihat bahwa sudah ada beberapa laporan yang kemudian mempersoalkan tweetnya Prof Denny. Takut nggak sih Prof bahwa kasus-kasus hukum ini justru akan dipakai sebagai apa? Iya, langkah atau ini untuk menyandra seorang Denny Indrayana gitu. Karena dulu di 2015 ini juga ada kasus payment gateway ini yang ditangani Barreskrim dan sekarang juga kita belum tahu nih perkembangannya seperti apa, Prof. Saya masih tersangka Pak sampai sekarang. Nah, Karena kasus payment gateway itu udah 8 tahun berulang tahun. Jadi Februari 2015, sekarang sudah masuk Juni 2023. Udah 8 tahun lebih. Jadi pada saat kita mengadvokasi penolakan calon Kapolri di KPK, kita sama-sama ditersangkakan Bambang Wijayanto, Abraham Samad, Novel Baswedan. Saya ikut jadi tersangka ya setelah sekian lama masih berjalan. Saya kemarin waktu mengambil keputusan melawan oligarki mafia tambang batubara di Kalimantan Selatan ya risauan keluarga, ibu dan istri saya ya nanti gimana kasusnya diutak-atik lagi. Saya bilang ya bismillah. Itu namanya resiko kalau bukan. Nah, pada saat kemarin saya menulis di mana saya mengungkap background yang agak sensitif, informasi yang saya dapat dari berbagai kalangan. Setelah Lebaran saya tulis cawe-cawenya presiden itu. Jadi kata cawe-cawe itu dalam amatan saya muncul pertama kali dalam tulisan saya itu. Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, menolak Anies. Saya tulis sebaiknya presiden tidak cawe-cawe dan tetap netral dalam Pilpres 2024. Itu saya tulis setelah Lebaran. Nah, pada saat menulis itu saya sengaja mengambil momentum pada saat mau kembali kemari. Jadi mau kembali kemari. Teman-teman pada saat baca tulisan ente di mana? Di Melbourne. Ya udah di sana aja dulu tulisannya. Aduh, dengerin tulisannya nih katanya. Saya bilang ya harus ada yang menyuarakan ke publik meskipun ada resikonya. Pada saat menulis tentang tweet itu saya tidak membayangkan itu akan menjadi masalah karena saya sudah menyusun diksi pilihan katanya dengan apa? Dengan teliti ya. Tetap kemudian ke publiknya berbelok, sudah itu risiko yang harus saya hadapi. Jadi kalaupun khawatir pasti ada, namanya juga manusia. Tapi saya mengutip kalau berjuang semacam ini saya mengutipnya Novel Baswedan. Dia bilang takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Jadi ya sudahlah. Kita hadapi sebagai bagian dari asam garamnya perjuangan. Siap. Berarti ini dengan kata lain seorang Denny Indrayana tegar ya ini ya, gas terus ya, tidak khawatir. Karena begitu kemarin tweet itu ramai, besoknya saya menulis lagi
memprotes cawe-cawenya Pak Jokowi, saya kasih judul cawe-cawe presiden dan siasat PK Muldoko. Ya, kembali orang bilang loh, ini kok makin kenceng. Saya bilang bukan makin kenceng, tapi kita harus memang mengingatkan ini tahun politik presiden. Saya memandang itu adalah satu hal yang mendasar, pelanggaran konstitusi, cawe-cawe mengganggu kedaulatan partai. Di Amerika Serikat, Richard Nixon itu sampai mengundurkan diri karena takut akan diimpeach, dimakzulkan pada saat dia terlibat pembobolan kantor Partai Demokrat pada masa kampanye. Itu menyebabkan presiden bisa kena impeach. Kalau sampai ada mengambil partai orang melalui tangan kepala staf presiden kan juga menurut saya itu skandal besar. Jadi izinkan saya mengingatkan meskipun barangkali dilihat ya tidak pas apa cara dan lain-lain, tapi saya berusaha demi kecintaan pada Republik inilah yang saya bisa sampaikan. Termasuk masalah putusan MK tentang pemilu legislatif itu. Ya. Nah, Prof, menarik, kita ini memang mau ke arah sana nih, Prof. Kita bahas memang itu soal PK Muldoko yang dibahas oleh Prof Denny. Nah, ini sebenarnya Prof, apakah nanti soal PK ini yang belum diputuskan oleh MA ini juga ada kaitannya dengan katakanlah kasus yang sedang diusut oleh KPK. Karena dalam tweetnya Prof Denny kan mengatakan bahwa ada tukar guling ya antara PK Muldoko dengan kasus mafia hukum di MA. Apakah ada kasus yang di KPK itu, Prof? Iya, jadi kalau teman-teman membaca tulisan-tulisan saya menulis agak panjang 7-8 halaman. Terus saya merasa apa ada yang baca ya ini. Saya bikin dalam bentuk puisi 2 halaman. Saya khawatir juga masih ini kegemaran membaca kita ini kira-kira kalau puisi tertarik nggak? Ya udah saya bikin video deh. Jadi kalau nggak bisa baca yang 8 halaman, silakan baca puisi 2 halaman. Nggak bisa juga tonton videonya lah. Di dalam tulisan panjang bagaimana Jokowi mendukung Ganjar mencanangkan Prabowo ini saya katakan ada 9 strategi 10 sempurna. 2 diantaranya ya tadi komposisi hakim MK dan bagaimana ada kasus-kasus yang dijadikan alat sandera untuk menentukan koalisi dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena itu kalau ditanyakan apakah ada tukar guling antara PK Muldoko dengan kasus yang ada di KPK, itu yang saya dengar. Jadi ini kan informasi-informasi saya itu mengatakan bahwa memang ke depan ini sebenarnya targetnya hanya ada 2 calon presiden sebisanya. Itu dikonfirmasi lagi wawancaranya Rossi di Kompas kan, dengan Pak Yusuf Manandi yang kemudian dengan tegas mengatakan, aku yakin nanti Oktober itu calonnya cuma 2 kok. Karena itu yang sedang diarahkan. Nah, ada orang partai tertentu datang ke saya tanya, itu kenapa ya pimpinannya kok diganti Pak? Dia bilang ada 2 masalah Mas Denny. 1 karena ada persoalan domestik, 1 karena 4 kali ketemu calon presiden yang itu tuh, gitu. Sehingga diganti. Waduh, bisa ketemu aja saya bilang, iya, begitu kondisinya. Nah, Pak Muldoko ini tidak punya kartu anggota Partai Demokrat, Mas. Ya. Nggak ada. Jadi kok bisa memenuhi syarat menjadi ketua umum? Oh dia anggota Partai Demokrat. Yang tanda tangan kartu anggotanya siapa? AHY. Kan nggak mungkin. Ya. Jadi absurd itu. Ada absurditas di situ. Nah, bahwasannya kemudian saya bilang, ini Pak Jokowi gimana kepala staf presidennya kok dalam bahasa Romahur Muzi. Ada teman mengatakan, kamu kok ngulang-ngulang Romahur Muzi. Enggak, saya menggunakan istilah Romi mencopet itu loh. Kalau saya memakai istilah itu nanti dikira saya kena delik lagi. Tapi kalau saya menggunakan istilah itu meminjam Romahur Muzi dari P3 ya mestinya dia kena duluan dong. Kalau dia enggak saya jangan gitu. Tadi Romahur Muzi dalam satu podcast mengatakan ini kalau Demokrat dicopet maka calon presidennya nggak bisa jadi bakal calonnya nggak bisa jadi calon presiden.
kok bisa gitu, ada kepala staf presiden dibiarkan mencopet partai orang lain. Oh, katanya presidennya nggak tahu. Ya, mungkin dong. Katanya presidennya nggak setuju, ya diberikan sanksi dong. Kalau saya ada anak buah mencopet, masa saya diem aja? Kamu nggak boleh nyopet loh. Copet itu kejahatan loh. Atau malah, ya udah kamu kalau nggak ikut-ikut, saya reshuffle deh. Bahwasanya tidak dilakukan berarti kan diam-diam setuju. Nah, tukar gulingnya, ini teman ada yang sudah berprofesi advokat. Teman berprofesi advokat ini ditemui oleh beberapa yang berperkara di KPK. Dan mereka menyampaikan keinginannya untuk didampingi sebagai kuasa hukum. Teman ini karena dia pernah KPK dan tentu saja punya semangat anti korupsi, akhirnya menimbang untuk tidak. Tapi dari pembicaraannya yang disampaikan kepada kami bahwa mereka sebenarnya yang sedang berperkara ini dijanjikan dibantu kasusnya sepanjang tukar gulingnya memenangkan perkara PK Muldoko di Mahkamah Agung. Itu PK-nya belum masuk. Informasi ini saya terima, PK-nya belum diajukan oleh Muldoko. Kira-kira sebulan, antara sebulan 2 bulan sebelum PK diajukan. Maka pada saat saya ketemu dengan pimpinan Demokrat di satu acara, saya sampaikan, "Pak, ini ada informasi semacam ini." "Oh, itu sudah selesai perkaranya." "Masih mungkin peninjauan kembali di Mahkamah Agung nggak? Kecuali itu." Nah, saya bilang, "Itu tolong dikawal." Ternyata betul beberapa saat kemudian masuklah PK Muldoko. Kemarin di salah satu podcast dengan Mas Bambang Wijayanto dan Novel Baswedan, Mas Novel mengatakan, "Itu harusnya kemarin itu ditahan loh, yang dari disebutlah nama ya di Mahkamah Agung, tapi pada saat diajukan ke pimpinan, anehnya tidak. Dan besoknya begitu pulang mengajukan pra-peradilan." Mas Novel bilang, "Saya khawatir ini nanti pra-peradilannya menang dan di sisi lain kompensasinya adalah PK Muldoko." Jadi ini semuanya sebatas momentumnya begitu. Kami yang dari awal punya catatan kenapa Pak Muldoko sebegitu leluasanya, bayangkan ya, ini partainya presiden ke-6 loh, bukan partainya orang sembarangan loh. Pak Jokowi ngambil risiko besar untuk kemudian bergesekan dengan mantan presiden. Artinya bagi saya ini agak aneh sebenarnya dari sisi kok bisa begitu. Tapi lagi-lagi ya kalau memang ada upaya referensi ke satu 2 bakal calon presiden dan resistensi kepada bakal calon presiden yang lain, maka kelihatannya ini memang langkah-langkah bidak caturnya tuh klop, di KPK klop, di Kejaksaan Agung klop, di Mahkamah Konstitusi perpanjangan, di di Mahkamah Agung juga ada PK-nya gitu. Jadi coba dibaca begitu. Ada kasus formula yang sedang jalan di KPK, PK-nya diperpanjang. Ada kasus yang sedang berproses di kejaksaan mengarah ke partai itu, yang lain tidak disentuh. Ada perkara di Mahkamah Konstitusi, memperpanjang pimpinan KPK. Ada perkara Mahkamah Agung tentang PK Muldoko, dikaitkan dengan kasus yang ada di KPK. Jadi itu runtutan peristiwanya itu pada saat digelar di perjalanan Pilpres 2024 kelihatan begitu. Bidak caturnya tuh bisa dibaca, oh ini arahnya nih kuda bakal ke situ. Ini arahnya ratu bakal ke sini, menteri bakal ke sana. Bisa dianalisis. Nah, itu yang saya sebut dalam berbagai kesempatan hukum dijadikan instrumen untuk strategi pemenangan Pilpres 2024. Kita bisa berbeda pandangan, cuman yang kekhawatiran saya sebagai orang hukum adalah, mbok jangan gitu. Tentu kita bisa berbeda pendapat, ada yang mengatakan Pak Jokowi cawe-cawenya untuk kepentingan negara, ada yang mengatakan ini belum tentu terbukti Pak Jokowi terlibat dengan Pak Muldoko. Tapi bagi saya agak sulit logisnya Pak Jokowi yang presiden dan kepala stafnya itu yang kemudian mengambil langkah-langkah ini kok tidak ada kaitannya gitu. Kalau tidak ada mestinya beliau putus supaya lebih clear gitu. Supaya tidak menimbulkan pemikiran yang seperti kita bayangkan ini. Karena ini Partai Demokrat ini sah, apalagi kalau kita mengingat di zaman Orde Baru sejarah Bu Mega pada saat
memimpin PDI sempat diobok-obok oleh PDI Suryadi, mestinya itu menjadi perjalanan sejarah dan pengalaman yang tidak memungkinkan seorang petugas partai mengobok-obok partai orang lain. Jadi saya di situ agak heran kenapa bisa gitu. Kenapa hal itu kemudian justru malah sekarang kesannya dilakukan gitu ya, Prof ya? Ya, benar, benar. Karena kita memang dari awal dari terjadinya KLB itu kita juga tidak melihat ada Ternyata sampai sejauh itu ya, Iya, dampaknya ya. dan tidak ada sanksi juga ya yang disampaikan tadi benar. Nah ini menyambung ke selanjutnya di tweet Prof Denny soal pemakzulan gitu. Yes, tadi Pak Prof Denny sempat menyebut ada skandal Watergate ya ketika dulu Presiden Amerika Serikat dalam tanda kutip mungkin cawe-cawe ke konvensi Partai Demokrat Amerika kalau tidak salah. Di situ Prof Denny tadi menyebutkan bahwa kasus seperti itu saja akhirnya memaksa Richard Nixon untuk mengundurkan diri. Apakah Prof secara tidak langsung yang mengatakan bahwa kondisi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini mungkin secara hukum dan secara etik layak untuk diganjar pengunduran diri atau pemakzulan atau gimana sih Prof sebenarnya? Iya, jadi di salah satu talkshow televisi saya menyoroti etika pada saat bicara cawe-cawe. Kemudian saya katakan ini kan kalau bicara etika yang paling tinggi itu pernyataan Presiden Filipina. When my loyalty to my country begins, my loyalty to my party ends. Ya kan? Ketika saya menjadi presiden, maka kepentingan saya, kepentingan bangsa dan negara, saya tidak lagi kepentingan partisan kepada partai, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara etika bernegara, saya menulis juga tuh menggugat etika politik Presiden Jokowi, kira-kira begitu judulnya. Persoalan cawe-cawe tadi, dan salah satu yang saya tulis di situ adalah Pak Jokowi masih mengadakan acara dengan relawan-relawannya. Teman-teman mengatakan karena dia tidak punya partai yang di mana dia pimpinannya, PDIP ada Bu Mega. Benar, tapi saya tetap merasa itu ada yang kurang pas begitu pada saat relawan itu adalah elemen calon presiden, dia sifatnya partisan. Biasanya begitu selesai, relawan bubar karena kompetisi selesai, yang harus dijalin adalah integrasi, kebersamaan. Tidak cukup kan hanya di level elit masuk kabinet, tapi di level bawahnya juga harusnya dirawat. Nah, pada saat presiden masih merawat relawan yang partisan, dia akan berjarak dengan yang lain yang bukan relawan. Saya bilang itu namanya musyawarah rakyat pemilihan presiden itu, saya menggantinya menjadi musyawarah relawan Jokowi. Karena yang terpilih di situ kalau benar survei itu ada 3 nama. 3 nama ini nggak ada di sini, karena di sini adalah relawan, bukan musyawarah rakyat sebagaimana yang disematkan. Tapi oke, lagi-lagi nanti saya dikira, oh ini kan mendukung atau tidak mendukung, bukan masalah etika. Nah, di talkshow itu dikatakan kalau etika ukurannya agak rumit, Mas Denny. Bagi saya tidak masalah, bagi Mas Denny bermasalah. Oke, kita ambil satu pelanggaran, bukan etika, kejahatan, pelanggaran konstitusi. Apa katanya? Loh, itu yang namanya cawe-cawe ke Partai Demokrat oleh Muldoko, itu bukan hanya pelanggaran etika, itu pelanggaran hukum konstitusi. Lalu saya beri contoh. Ya, Amerika Serikat tahun 70-an, Richard Nixon terpaksa mundur, karena dia melihat ada proses impeachment yang akan dimulai di Senat, melawan dia karena tuduhan telah membobol kantor Partai Demokrat untuk memasang alat sadap di masa kampanye itu. Nah, itu saja sudah menyebabkan presiden akhirnya dituduh, didakwa melakukan treachery, kejahatan terhadap negara, pengkhianatan terhadap negara, dan seterusnya. Yang sangat serius begitu. Itu tidak mengambil partainya, menaruh alat sadap. Tidak. Ini partai orang diambil gitu. Bukan yang ambil bukan Pak Jokowi, Muldoko. Tidak bisa membayangkan di depan kata Muldoko itu sekarang ada tulisan Kepala Staf Kepresidenan dan kantornya di istana. Apa kita tidak kemudian membayangkan ini satu rumah istana yang sedang melakukan langkah-langkah
pengambilan, tentu harus ada investigasi. Tentu harus ada penyelidikan untuk membuktikan itu. Jadi, tapi saya ingin mengatakan ini bukan perkara sederhana karena dengan penyelidikan yang dilakukan dengan cara profesional, akhirnya terbukti memang keterlibatan Richard Nixon. Apakah ada keterlibatan Pak Jokowi dalam hal cawe-cawenya Pak Muldoko? Tentu harus dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Tapi bahwasanya secara faktual Pak Muldoko adalah kepala staf presiden yang kantornya di istana, itu tidak bisa dibantah. Tentu perlu dilanjutkan itu, tidak hanya berupa asumsi-asumsi. Nah, ini proses impeachment-nya kan bisa dilakukan sebenarnya kalau kondisinya normal. DPR bisa melakukan hak angket, dibentuk tim investigasi, diselidiki apakah ada keterlibatan Pak Jokowi. Oh, tidak ada, ya tidak bisa diimpeach. Oh, ternyata ada, berarti ada persoalan serius. Tapi Prof melihat peta politiknya, kita tahu kan pemakzulan tuh ujung-ujungnya akan yang memutuskan kan DPR gitu ya Prof. MPR ya. Dimungkinkan nggak sih dengan peta politik saat ini Prof melihatnya kan 7-2 di MPR sekarang. Jadi kalau kita bicara proses impeachment, pemakzulan presiden, itu tahapannya melibatkan 3 lembaga. Tahap pertama dia dimulai di DPR, proses politik. Harus disetujui oleh, kalau tidak salah 2/3 apa lebih dari setengah, saya lupa. Tapi intinya DPR mesti lolos dulu, memang ada persoalan yang harus diselidiki. Kalau DPR bersepakat, maka dia masuk ke tahap kedua, lembaga yang meriksa adalah Mahkamah Konstitusi. Itu yang dimaksud pemeriksaan impeachment di depan Mahkamah. Di situ yang didakwa presiden, dia bisa memberikan hak jawabnya, pembelaannya. Kalau ternyata dikatakan tidak salah, MK mengatakan tidak terbukti ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi, kejahatan konstitusi, ya tidak berlanjut. Tapi kalau 5 saja dari 9 hakim konstitusi mengatakan memang ada persoalan, maka berlanjut ke sidang MPR. Di MPR kemudian ada lagi quorum, kehadiran, dan persetujuan. Jika kemudian presiden dinyatakan memang memenuhi syarat di-impeach, maka berhenti. Jadi kalau kita lihat prosesnya panjang. Nah, Presiden Jokowi punya kursi mayoritas mutlak di DPR. Dengan hanya komposisi oposisinya, kalau sekarang itu kan hanya PKS dan Demokrat. Kalau sekarang, Nasdem bagaimana? Ya ditambah Nasdem pun belum cukup untuk memenuhi syarat dimulai prosesnya impeachment. Kecuali ada yang kemudian berpindah bergabung dengan kelompok oposisi. Tapi kan sejauh ini di luar PKS, Demokrat, dan anggaplah Nasdem itu masih berada di pagar koalisinya Presiden Jokowi. Sehingga kalau pertanyaannya apakah mungkin secara politik ada dimulai proses impeachment? Ya, kelihatannya sulit kalau itu terjadi mulai di DPR, kecuali ada perubahan-perubahan dinamika politik, misalnya ternyata 8 partai di parlemen merasa ada yang salah dengan sistem pemilu legislatif, akhirnya terbentuk koalisi baru yang ujungnya koalisi baru ini karena kesamaan sikap untuk tetap pemilu legislatifnya terbuka, berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan sendirian. Nah, itu bisa berubah tuh peta koalisi dan oposisinya, dan kemudian bisa jadi ada dinamika, oh kalau begitu presidennya juga bisa di-impeach. Nah, ini namanya politik. Saya bukan orang yang bisa menganalisis secara ilmu politik, tapi dari sisi ketatanegaraan, syarat-syarat impeachment-nya kalau dalam suasana seperti sekarang, tetap koalisinya, ya memang tidak mudah untuk menggulirkan proses impeachment di DPR. Oke. Nah, ini Prof, sudah panjang sekali obrolan kita, semakin seru dan sudah nggak terasa sudah mencapai akhir gitu. Tapi ada satu pertanyaan pamungkas, Prof. Prof, kalau kita lihat dari skema besar tadi yang sudah dibahas soal kasus-kasus di KPK, kemudian MK, kemudian MA, apakah ini juga bisa disimpulkan menjadi salah satu upaya untuk menjegal seorang Anies Baswedan dengan cara-cara yang tidak terlalu mencolok gitu atau menjadi perhatian publik, karena kan ketika aturannya masuk ke hukum, kita sendiri mungkin sebagai jurnalis kadang berita-berita hukum ini pembacanya nggak terlalu banyak ini Prof. Nah ini kan mungkin tidak menjadi satu
hal yang diperhatikan publik gitu. Tapi Prof melihat itu juga nggak, Prof? Ya, kalau teman-teman membaca tulisan-tulisan saya, tadi judul awal yang pertama yang saya tulis setelah Lebaran itu kan agak clear itu. Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo dan menolak Anies. Ya kan itu kelihatan bahwa saya melihat ada preferensi ke sana, ada resistensi ke sini. Jadi saya sih agak agak sulit ya untuk bicara apa ini dari sisi Pilpres 2024 karena kemudian akan dilihat ini di mana letak objektivitasnya, apakah ini subjektif dan lain-lain. Tapi yang saya ingin soroti adalah bahwa hal-hal semacam ini tidak netralnya presiden. Beliau mengatakan bahasanya cawe-cawe, awalnya dibantah kan. Kemarin saya pada saat beliau bicara itu besoknya dapat screenshot sebelah kiri saya tidak ikut cawe-cawe, sebelah kanan saya cawe-cawe. Jadi langsung disandingkan begitu. Awalnya dibantah, ternyata belakangan kemudian diakui. Bagi saya itu adalah sistem apa sikap yang melanggar konstitusi. Pemahaman saya sebagai orang yang belajar hukum tata negara, presiden sebagai institusi negara tidak boleh berpihak dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden. Alasan bahwa beliau ingin selanjutnya diteruskan pembangunan oleh presiden itu adalah hak masyarakat untuk menentukan, apalagi mana yang dilanjutkan. Kalau dari sisi hukum, saya tidak berharap apa yang ditinggalkan, diwariskan oleh Pak Jokowi dilanjutkan. KPK yang dilemahkan, teman-teman yang dipecat dari KPK karena tes wawasan kebangsaan, dan seterusnya. Dari sisi hukum saya melihat ada problem, karena itu betul Kompas pada saat memotret surveinya yang terakhir, nilai untuk penegakan hukumnya memang ada problem di tengah katanya nilai approval rating-nya tinggi, tapi untuk penegakan hukum kan ada catatan. Karena itu memang kalau terkait dengan referensi pertanyaan tadi, apakah ini ada langkah-langkah untuk mengeliminasi satu orang bakal calon presiden? Saya membacanya demikian. Bacaan saya belum tentu benar, bisa jadi keliru, tapi data, fakta, informasi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi menyebabkan saya punya hipotesis bahwa memang sedang terjadi upaya-upaya apa mendiskualifikasi pencalonan Anies Baswedan. Lagi-lagi itu terkonfirmasi misalnya dengan pernyataan Yusuf Wanandi di Kompas. Saya kalau Kompas kan enak aja nyebutnya nih. Rossi ada di situ yang mengatakan ya Pak Yusuf mengatakan nanti Oktober aku yakin hanya 2 calon presiden. Karena yang ada ini akan mengupayakan bagi mereka sebisa mungkin yang satu lagi tidak ada. Kan begitu kira-kira bahasanya Pak Yusuf nanti. Siap. Nah, terakhir Prof, yakinkah seorang Denny Indrayana bahwa nanti tetap akan 3 paslon dengan Anies Baswedan juga? Itu saya nggak tahu kalau itu udah pertanyaan politik. Tapi Pak Mahfud pada saat terakhir bertemu dengan saya itu minta tolong dan bahasa beliau memerintahkan. Jadi saya terakhir ketemu, saya kan kalau pulang ada waktu saya WA Pak Mahfud, Pak Mahfud saya di Jakarta ketemuan dong kita diskusi. Pak Mahfud kemudian memberi waktu biasanya ya Mas nanti malam ya ke rumah. Rumah dinas beliau. Pas mau pulang juga begitu. Jadi pertemuan terakhir saya dengan beliau itu salah satu pesan Pak Mahfud itu semacam ini. Mas Denny, tolong bantu Anies Baswedan untuk jadi calon presiden supaya demokrasi kita lebih sehat. Saya bilang, oh ini ada apa ini? Oh, ada pesan itu, Prof. Iya. Ada pesan begitu, ada pesan supaya kemudian ini ada upaya-upaya yang harus sama-sama kita jaga bahasa saya. Sehingga beliau bilang, "Oke, Mas Denny," dan itu sudah dipublikasikan Pak Mahfud di mana-mana juga, "Saya perintahkan ini Indrayana untuk membantu Anies Baswedan kok, supaya demokrasi kita lebih sehat," kata beliau. Jadi saya bisa bicara ini karena juga beliau sudah bicara hal ini di beberapa tempat gitu. Siap. Ya, Oke. luar biasa. Terima kasih Prof Denny untuk kebersamaannya 1 jam ya, 1 jam lebih. 1 jam lebih. Kita berharap tetap sehat, Prof. Yes. Kita Terima kasih. selalu menunggu juga ini apa masukan-masukan ya
sifat-sifat kritis Prof ini yang juga menjadi referensi kita juga ini melihat banyak situasi yang tengah terjadi saat ini. Terima kasih banyak Prof sekali lagi. Selalu Terima sehat. kasih. Sahabat Trimas.com, terima kasih sudah melihat Gaspol. Kita akan bertemu lagi di Gaspol selanjutnya. Saya Tata Brito. Saya Ardhito Ramadan. Terima kasih semuanya. Dan selalu ngegas, selalu nambah. Gaspol. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bro.